Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 929, Ki Naga yang kuat, benda padat berwarna merah terang yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi berubah menjadi pedang tajam, siap melesat ke arah Ji Fei dan Li Ruosi. Namun Ji Fei yang tengah berbaring di tanah dengan punggung menghadap ke langit, tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan, seolah-olah seekor naga darah merah dengan lingkaran cahaya keemasan muncul di belakangnya. Itu naga Swelling Long, cairan merah yang tadinya angkuh dan merajalela itu tiba-tiba pecah berkeping-keping, lalu berubah menjadi cairan dan mengalir kembali ke kulit telur tempat asalnya, seakan-akan melihat hantu. Ji Fei dan Li Ruosi keduanya tidak sadarkan diri dan tidak menyadari semua ini. Nenek Bai Ruo, yang berdiri jauh dari sana, melihat pemandangan ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Ini adalah seekor naga yang akan terbang. Siapa yang dapat menandinginya? Nada suaranya penuh emosi dan penghargaan tanpa akhir. Dia telah tiba sejak lama, tetapi dia tidak terlihat di antara kerumunan. Dia bahkan melihat bayangan Dewa Abadigu berlari ke arah cangkang telur Phoenix, dengan senyum menghina di wajahnya. Setelah 500 tahun, bukankah kamu masih begitu egois? Dia merasa malu karena ingin menempati tubuh Ji Fei, tetapi merasa beruntung karena tidak melakukannya. Naga bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa, apalagi dikendalikan. Jika tidak, akan ada reaksi negatif. Ji Fei, sang naga, pada akhirnya akan menjadi tak terkalahkan. Pada saat ini, bayangan Gu Immortal telah sampai di tepi cangkang telur Phoenix. Cairan yang baru saja ditakuti oleh Ji Fei tampaknya menjadi panik dan dengan cepat kembali, membuat seluruh telur Phoenix tampaknya mempertahankan bentuk oval yang lengkap. Namun, meskipun itu cairan, itu tidak mengalir keluar, semuanya begitu alami dan begitu damai. Sekilas, Anda dapat melihat benda berbentuk hati keemasan di dalam cairan merah, seolah-olah itu adalah matahari di langit, yang senantiasa memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sang Dewa Gu merasa gembira pada saat ini, bahkan ada ekspresi kegembiraan di matanya. Aku tak dapat menahan diri untuk bergumam dalam hati. Setelah 500 tahun, akhirnya aku punya kesempatan untuk menaklukkanmu. Menoleh ke bawah gunung, Ji Fei dan Li Ruosi berbaring dengan tenang di tanah. HMPH, sepasang pria dan wanita yang tergila-gila dan bodoh. Di mana di dunia ini ada begitu banyak cinta, siapa yang akan percaya pada cinta seperti itu? Dewa Gu teringat bagaimana Ji Fei memuntahkan darah berkali-kali demi Li Ruosi, dan bagaimana dia baru saja berlari ke arahnya dengan gila sambil menggendong Li Ruosi di tangannya, dan dia pun tidak dapat menahan rasa bencinya yang semakin dalam di dalam hatinya. Tunggu aku. Sang Dewa Gu tertawa keras dan melompat langsung ke dalam cairan telur Phoenix. Begitu jiwanya masuk, dia merasa seolah-olah dia telah memasuki jaring yang tertutup. Ada banyak sekali hambatan di mana-mana, yang mencegahnya untuk melangkah maju. Perasaan tercekik dan tekanan yang kuat membuatnya merasa seolah-olah dia bisa kehilangan semua kekuatannya kapan saja. Sang Dewa Gu berusaha keras untuk menghirup udara, berusaha mengumpulkan kekuatan, tetapi udara itu langsung menghilang begitu hendak mengembun, dan dia langsung gagal. Dia tidak mau menyerah dan mencoba lagi, tetapi tetap gagal. Setelah beberapa kali percobaan, semuanya berakhir dengan kegagalan. Ini Dewa Gu merasa bingung dan heran. Bagaimana mungkin? Mengapa demikian? Dia tidak dapat mempercayai semua ini. Namun, semua ini sebenarnya terjadi. Pada saat ini, Peri Gu tiba-tiba merasakan cairan merah di sekitarnya sepertinya ingin memasuki tubuhnya. Sekalipun dia adalah jiwa,
pihak lain tampaknya masih ingin memasuki jiwanya. Hal ini membuat Dewa Gu tidak bisa lagi tetap tenang. Ia merasa cemas dan bahkan sedikit takut. Matanya dipenuhi ketakutan. Jika hal ini merasuki jiwanya, ia bertanya-tanya apa akibatnya. Tetapi dia yakin bahwa dia tidak akan pernah bisa menaklukkan Phoenix lagi, apalagi memiliki tubuhnya. Sang Dewa Gu mulai merasa cemas. Tiba-tiba, satu hal muncul dalam benaknya, mengapa Ji Fei dan Li Ruoxi tidak ditelan oleh cairan Phoenix. Semua orang terseret ke dalam. Tetapi Ji Fei dan Li Ruoxi aman dan sehat. Semakin dia memikirkannya, semakin dia terkejut. Mungkinkah itu energi naga? Jika memang begitu, bukankah itu? Sang Dewa Gu sangat gembira. Lalu dengan cepat memutarbalikkan jiwanya, mengerahkan tenaga tiba-tiba untuk melepaskan diri dari cairan di dalam telur Phoenix. Lalu melompat ke atas cangkang telur, menoleh dan melihat ke bawah gunung. Ji Fei dan Li Ruoxi masih terbaring dengan tenang. Memang utuh. Sialan, ternyata energi naga ini sangat kuat. Sang Dewa Gu bergumam, berbalik dan kembali ke Ji Fei dan Li Ruoxi. Ji Fei dan Li Ruoxi tidak sadarkan diri dan tidak tahu apa yang terjadi di sini. Dewa Abadi Gu datang ke tubuh Li Ruoxi, dan jiwanya memasuki tubuh Li Ruoxi lagi. Kemudian, Li Ruoxi perlahan membuka matanya, dan matanya masih memiliki tatapan seorang Dewa Gu. Sang Dewa Gu mengendalikan tubuhnya untuk berdiri, dan menepuk bahu Ji Fei. Ji Fei yang sedang koma tiba-tiba terbangun dan menatap Li Ruoxi. "Istri, kamu baik-baik saja?" Pukulan yang baru saja diterimanya saat melindungi Li Ruoxi sangat berat dan dia masih terkejut. Dia bahkan menderita luka dalam dan muntah darah. Dewa Abadi mengabaikan luka-luka Ji Fei dan meraung marah. "Tidak berguna, kau bahkan tidak bisa melakukan ini." Ji Fei mengabaikannya dan melihat sekeliling. Cairan dari telur Phoenix telah hilang. Namun, Dewa Gu masih berada di tubuh Li Ruoxi, dan langsung marah. "Penyihir tua, aku sudah memenuhi janjiku. Mengapa kau tidak pergi saja?" "Pergi? Kemana aku pergi?" Sang Dewa Gu bertanya dengan marah. "Tentu saja aku akan pergi ke Phoenix untuk tinggal, itu janjimu sendiri." "Aku tidak bisa pergi sendiri. Kamu saja yang antar aku ke sana." "Anda..." Ji Fei sedikit marah, mendengus. "Jika kau tidak mengirimku ke sana, maka aku akan berada di tubuh istrimu selamanya. Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan." Sang Dewa Gu memperlihatkan ekspresi nakal, yang membuat Ji Fei benar-benar marah. "Kamu tidak menepati janjimu. Ji Fei, sekarang kau hanya perlu mengirimku ke inti telur Phoenix. Dan aku pasti akan menepati janjiku dan meninggalkan tubuh istrimu." Ji Fei tidak lagi mempercayai apa yang dikatakan Dewa Gu, tetapi demi Li Ruoxi, dia tidak punya pilihan selain menanggungnya. "Jika kau berani menyakiti istriku, aku akan memastikan kau mati dengan menyedihkan." Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia berdiri, mengusap punggung dan lukanya yang sakit, menggendong Li Ruoxi lagi, dan berjalan menuju telur Phoenix. Nenek Bai Ruo di kejauhan menggelengkan kepalanya dan mendesah lagi, "Anak bodoh, dia benar-benar memanfaatkanku." Namun, dia tidak berdiri untuk menghentikannya, karena tidak mungkin untuk menghentikannya. Di mata Ji Fei, hanya ada istrinya Li Ruoxi, dan dia bisa menyerahkan segalanya untuknya. Bagaimana dia bisa menghentikan situasi ini? Anak malang yang konyol, Bai Ruo, ditakdirkan untuk sakit cinta selama sisa hidupnya. Nenek Bai Ruo mendesah menyesal. Ji Fei tidak memikirkan hal lain. Dia hanya punya satu ide, yaitu membiarkan Dewa Gu merasuki Phoenix dan keluar dari tubuh istrinya. Ketika Ji Fei menggendong Li Ruoxi ke sisi kulit telur Phoenix,
dia tiba-tiba merasa seolah-olah bumi berguncang. Wus wus wus, cairan merah di dalam cangkang telur Phoenix bagaikan topan level 12 di lautan, naik turun dan amat mengejutkan. Bab 930, hosting yang sukses. Saat Sang Dewa Gu melihat cairan kulit telur bereaksi hebat terhadap kedatangan Ji-Fei, dia langsung berpikir bahwa itu disebabkan oleh energi naga. Dia segera mengingatkan dengan cemas, Ji-Fei, sembunyikan kekuatanmu. Ji-Fei tercengang, apa maksudmu? Aura pribadimu yang kuat telah melepaskan energi naga di tubuhmu, menyebabkan ketakutan dan kewaspadaan dalam telur Phoenix. Ia mulai merasa takut. Meskipun Gu Xian tidak ingin memberitahu Ji-Fei, untuk mewujudkan mimpinya, dia harus mengatakan yang sebenarnya. Ji-Fei tercengang, dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi, ada keterkejutan di matanya. Namun dia tetap melakukan apa yang diperintahkan, menahan seluruh auranya. Dalam sekejap, cairan di dalam telur Phoenix menjadi jauh lebih tenang. Ji-Fei datang ke tepi cangkang telur dan melihat ke bawah. Gelembung terus keluar dari cairan merah di dalam cangkang telur, membentuk pusaran di tengah, dan benda berbentuk hati emas di bagian tengah akan menyala dari waktu ke waktu. Setiap kali menyala, lapisan cairan merah yang membungkus bagian luar menghilang, dan bentuk hati emas akan menjadi lebih besar. Berkali-kali, bagaikan ombak yang mengikis batu-batu di tepi pantai. Namun sebaliknya, batunya tidak mengecil, melainkan cairan merahnya semakin sedikit. Cairan merah itu tampaknya adalah makanan bagi hati emas itu. Ketika Dewa Gu melihat ini, wajahnya menunjukkan campuran antara keterkejutan dan kegembiraan. Ji-Fei, cepatlah, burung Phoenix akan segera mulai berevolusi. Ia akan segera terlahir kembali sebagai burung Phoenix dan terbang menjauh. Kalau begitu cepatlah masuk sekarang. Ji-Fei ingin melemparkannya ke dalam. Dewa Gu memutar matanya dengan frustrasi, menatap Ji-Fei dan berkata dengan marah, jika aku bisa masuk sendiri, untuk apa aku mencarimu? Apa artinya? Ji-Fei bingung. Setelah jiwaku masuk, cairan merah itu mampu membatasi pergerakanku dan bahkan menjadi bumerang bagiku. Apakah Anda baru saja mencobanya? Ji-Fei bertanya. Saya, Sang Dewa Gu terdiam di tengah ucapannya, karena jika dia meneruskannya, itu sama saja dengan menyuruh Ji-Fei memasuki tubuh Li Ruoxi untuk kedua kalinya. Penyihir tua, kau benar-benar memasuki tubuh istriku untuk yang kedua kalinya. Ji-Fei tetap mengetahuinya, dan matanya langsung dipenuhi dengan dingin dan kebencian. Ji-Fei, jangan katakan hal-hal yang tidak berguna itu. Beginilah aku sekarang. Jika aku tidak masuk, aku tidak akan pernah keluar dari tubuh istrimu. Anda, Ji-Fei menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya, dan tidak mengatakan apapun lagi. Kamu melompat sekarang juga dan gendong aku dalam pelukanmu. Sang Dewa Gu memberi perintah dengan bangga. Ji-Fei sebenarnya ingin membunuh seseorang karena marah, tetapi dia menahan diri pada akhirnya. Kamu sangat kejam, dia berteriak dengan marah dan berjalan masuk sambil menggendong Li Ruoxi. Telur Phoenix ini tingginya lebih dari 10 meter, dan cairannya seperti air yang kedalamannya lebih dari 10 meter. Sedangkan benda berbentuk hati berwarna emas itu ada di bagian bawah. Ji-Fei melompat ke dalam dan merasakan tubuhnya seolah-olah ditopang oleh daya apung yang besar, lebih seperti jatuh ke dalam lem dan tidak bisa bergerak sama sekali. Ini, Ji-Fei ingin bertanya. Sang Dewa Gu melihat Ji-Fei datang dan menghadapi masalah yang sama, dan segera mengingatkannya, Ji-Fei, cepat lepaskan auramu. Kau tidak mengizinkanku, itu tadi. Bagaimana kau bisa masuk kalau kau tidak merilisnya sekarang? Sang Dewa Gu menghardik dengan tidak senang. Ji-Fei menahan amarahnya,
Satu-satunya perasaan yang ia miliki terhadap Gu Immortal adalah penghinaan. Namun demi istrinya, ia menahannya. Begitu Ji Fei melepaskan auranya, seluruh telur Phoenix tampak membentuk badai pusaran, dan Ji Fei berada di tengah badai. Benda-benda yang baru saja mengikat tubuhnya menghilang dalam sekejap, dan seluruh orang menjadi bebas lagi, dan bahkan cairan itu secara otomatis menjauh darinya. Dewa Gu sangat gembira. Ji Fei, kalian berdua benar-benar penyelamatku, haha. Sang Dewa Gu melepaskan diri dari pelukan Ji Fei dan melompat turun, melompat langsung ke bawah. Ji Fei mengikutinya dari dekat, dan awalnya saat Gu Immortal melompat turun, cairan merah yang terpisah itu hendak menutup dengan sendirinya. Tetapi aura Ji Fei yang mengikuti di belakang Gu Immortal menyebabkan mereka terpisah lagi secara otomatis. Gu Immortal turun dengan lancar, Ji Fei mengikutinya turun ke bawah. Sang Dewa Gu menatap jantung Phoenix yang berdetak seperti jantung, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan keserakahan. Berbalik menatap Ji Fei, jika kamu dan pasanganmu ditakdirkan bersama di kehidupan selanjutnya, ingatlah untuk saling mencintai dengan baik. Apa maksudmu? Ji Fei tercengang. Aku telah memutuskan untuk membawa tubuh istrimu bersamaku ke Heart of the Phoenix. Selamat tinggal selamanya, haha. Sang Dewa Gu tertawa liar lalu melompat ke jantung Phoenix. Ruoshi, Ji Fei buru-buru mengulurkan tangan dan berteriak cemas. Dengan bunyi, swish, terdengarlah suara pakaian yang robek. Li Ruoshi telah melompat ke dalam hati burung Phoenix emas dan kemudian menghilang di dalamnya. Ji Fei menatap sisa pakaian di tangannya. Ruoshi berteriak dan melompat. Ji Fei, jangan melompat, atau kamu akan mati. Nenek Bai Ruo berteriak, istriku sudah meninggal, dan aku tidak akan hidup lagi. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia ingin melompat masuk. Namun wah, jantung Phoenix mengeluarkan suara ledakan lalu terbelah di tengah. Li Ruoshi mengambang di atas dengan anggota tubuhnya terentang, seperti orang yang tenggelam di laut. Ruoshi, adegan ini membuat Ji Fei merasa patah hati, air mata mengalir di pipinya, dan dia mengulurkan tangan untuk meraihnya. Cairan emas itu langsung masuk ke dalam tubuh Li Ruoshi, tubuh Li Ruoshi langsung diselimuti oleh lapisan emas. Lalu tubuhnya seakan menahan kekuatan dahsyat yang tak ada habisnya. Semburat merah, semburan warna emas, tiba-tiba pucat. Terus berubah, sepertinya akan meledak. Ji Fei benar-benar tertegun. Nenek Bai Ruo sudah melompat turun. Penyihir tua terkutuk. Dia benar-benar menggunakan tubuh istrimu untuk menanggung efek samping parasit itu. Apa efek sampingnya? Kekuatan Phoenix begitu kuat, sehingga orang biasa tidak akan mampu menahannya sama sekali. Dan dia, seorang Dewa Gu, bahkan lebih tidak mampu menahannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ji Fei bertanya dengan cemas. Anda harus membantu istri Anda menenangkan gas itu sekarang. Kalau tidak tubuhnya tidak akan mampu menahannya dan dia akan meledak dan mati. Bagaimana cara menenangkan diri? Hembuskan napasnya ke tubuhmu, lalu kendalikan pengeluarannya. Ji Fei tidak tahu bagaimana menghadapinya. Saat itu, kepala Li Ruoshi melayang. Dia meraih kepala Li Ruoshi dan kemudian menundukkan kepalanya untuk mencium mulutnya. Tiba-tiba, Ji Fei merasakan suatu kekuatan dahsyat mengalir ke tubuhnya melalui mulut Li Ruoshi, seperti banjir yang menerjang tubuhnya. Sekalipun Ji Fei sudah siap secara mental, dia hampir muntah darah di tempat. Untungnya, ia bereaksi cepat dan mengubah gas tersebut menjadi ki sejati, yang ia gunakan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Namun, ia segera menyadari bahwa gelombang gas kedua datang lagi,
kali ini mengalir langsung ke anggota tubuh dan tulangnya. Ia mengendalikannya secara diam-diam dan langsung membuka meridian di seluruh tubuhnya. Ji Fei diam-diam gembira, mengira itu adalah berkah tersembunyi. Li Ruoxi dalam pelukannya juga menjadi jauh lebih tenang. "Jangan berhenti, teruslah bertahan," Nenek Bai Ruo berteriak keras. Ji Fei tidak berani menunda dan mengambil napas dalam-dalam lagi. Lalu kekuatan dahsyat lainnya menyembur keluar. Ji Fei hanya ingin mengendalikan dirinya, tetapi dia tidak bisa. Api itu keluar dari tubuhnya dan dia langsung berlumuran darah, yang menyatu dengan cairan merah dari telur Phoenix. "Terlalu kuat, kau tidak bisa datang ke sini, atau kau akan mati." Nenek Bai Ruo melihat kekuatan dahsyat dari jantung Phoenix melukai Ji Fei dan memperingatkannya dengan khawatir. "Tidak, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan istriku mati," Ji Fei terus mendesak dengan nada tegas. "Dasar anak konyol, ini di luar kendali manusia. Ini, haha, sekarang memang sudah di luar kendali manusia. Akhirnya aku bisa dibangkitkan." Sang Dewa Gu tiba-tiba tertawa ganas dan mendorong Ji Fei menjauh. Li Ruoxi membuka matanya lagi. Dia telah menjadi sangat kuat, seperti seorang ratu yang bisa menaklukkan dunia. Bersambung.